Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kizi Atsakuila dari kelas 10 MIPA 3. Di sini aku mau menceritakan tentang salah satu tokoh wanita terkenal di Indonesia, yaitu R.A. Kartini. R.A. Kartini yang juga dikenal sebagai pejuang emansipasi wanita yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Desa Mayong, Jawa, Indonesia. Ia adalah keturunan bangsawan dan memiliki ibu Ngasirah yang adalah putri seorang ulama. Ayahnya, Sosroningrat, adalah seorang bangsawan Jawa yang bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Karena statusnya, Kartini mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah Belanda pada usia 6 tahun. Di sana, ia terbuka pada ide-ide barat yang mempengaruhi pencampuran tentang perempuan dan peran mereka dalam masyarakat. Kartini juga belajar menjahit dari istri seorang bupati, Nyonya Mary Ovingsur, yang mempengaruhi tentang emansipasi perempuan. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu, Kartini berkesempatan untuk sekolah di Europe Lager School. Ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di sana, Kartini belajar bahasa Belanda. Sayangnya, Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun. Karena sudah memasuki masa pingitan, dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di sana, Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri, membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abenanon. Ketika Kartini mencapai usia remaja, tradisi Jawa menuntutnya meninggalkan sekolah Belanda untuk hidup yang lebih terbatas seperti yang diharapkan untuk seorang perempuan bangsawan. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryasinggi Jojodiningrat yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar dan ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun tidak menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya, memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberi kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalit Jujuningrat yang lahir pada 13 September 1904. Kartini berusaha keras untuk menyebarkan pesan feminisnya dengan persetujuan suaminya dan segera memulai rencana untuk membuka sekolahnya sendiri untuk gadis-gadis Jawa. Dengan bantuan pemerintah Belanda, pada tahun 1903, Kartini membuka sekolah dasar pertama untuk gadis-gadis di Indonesia yang tidak membedakan status sosial. Sekolah ini didirikan di rumah ayahnya dan mengajar gadis-gadis Jawa dengan kurikulum yang lebih maju dan berbasis barat. Kartini percaya bahwa pendidikan yang ideal untuk seorang wanita memungkinkan pengembangan dan pencerahan. Ia juga menjanjikan ilmu sepanjang hidup. Untuk tujuan ini, Kartini secara teratur berkorespondensi dengan feminis Telazi Handelar serta pejabat Belanda yang memiliki otoritas untuk memperjuangkan kemerdekaan wanita Jawa dari hukum dan tradisi yang menguasai. Kartini meninggal dunia pada 17 September 1904 pada usia 25 tahun karena komplikasi setelah melahirkan anak pertamanya. 7 tahun setelah kematiannya, salah seorang korespondennya, Jacques H. Abenanon, menerbitkan kumpulan surat Kartini yang berjudul Dari Kegelapan Menuju Terang, Pemikiran tentang dan atas nama rakyat Jawa di Indonesia. Hari Kartini masih diperingati setiap tahun pada harinya. Setelah R.A. Kartini wafat, Mr. J. H. Abenanon, Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajaan Hindia Belanda saat itu, mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Door Duisternis Totlik, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi, khususnya Jawa. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Pemikiran Kartini juga menginspirasi terciptanya lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman yang tentunya udah gak asing lagi di telinga kita, terutama pelajar. Sekian penjelasan mengenai Kartini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.